Terima kasih, terima kasih. Hari ini sebelum saya ngomong saya udah ketularan semangat ya, karena saya tahu hari ini sangat cerah sekali dan ini mengingatkan saya teman-teman ya, kurang lebih beberapa bulan yang lalu saat saya pertama kali dikenalkan usaha ini, saya melihat, mungkin teman-teman juga pernah melihat ya, di dalam sebuah presentasi, setelah acara presentasi itu ditampilkan orang-orang yang berhasil. Ada peringkat manajer, ada peringkat safir, ada peringkat emerald, ruby dan sebagainya. Aduh, saya ingin sekali waktu itu. Pertama kali saya melihat, luar biasa. Seandainya saya bisa menjadi seorang manajer, seandainya saya bisa jadi seorang safir, seandainya saya bisa jadi seorang ruby, emerald, diamond. Aduh, pasti saya senang sekali. Dan Anda sadari atau tidak, perasaan itu juga Anda miliki waktu itu, betul? Anda ingin sekali maju ke depan. Mungkin hari ini Anda juga ingin sekali menjadi seorang diamond. Tapi sadar atau tidak, hari ini Anda sudah sampai tempatnya. Anda sudah menjadi manajer. Lalu bagaimana perasaan Anda hari ini? Ya, setelah Anda mencapai peringkat ini. Setelah mencapai peringkat ini perasaan Anda bermacam-macam. Bermacam-macam, seperti yang saya alami waktu itu. Begitu saya mencapai peringkat manajer, aduh, ternyata saya bisa juga. Begitu saya mencapai peringkat emerald, aduh, kok saya bisa juga. Kemudian saya ingin yang berikutnya mencapai peringkat diamond. Kok saya bisa juga? Berikutnya apa? Saya sering ngiler Pak kalau lihat orang mencapai peringkat crown. Karena kebetulan sponsor saya bulan ini masuk peringkat crown. Jadi saya pingin sekali mencapai peringkat crown. Berikutnya saya ngiri sekali lihat Pak Hendry mencapai peringkat crown ambassador. Apalagi lihat Pak Calvin, senior crown ambassador, penghasilan hampir 180 juta. Bujang Pak, penghasilannya besar sekali. Saya ingin sekali seperti beliau, mencari peringkat yang sangat tinggi sekali. Kebetulan, ya seperti hari ini saya diberi kesempatan oleh K-System, saya ingat beberapa bulan terakhir ini saya sering dapat jatah berbicara di daerah Indonesia Timur. Di sana kebetulan saat itu musim hujan, ya sering sekali hujan. Di tengah perjalanan, saya melihat ada sebuah bis. Sebuah bis, kalau di sana bisnya gede-gede sekali, itu terperosok ke dalam sebuah kubangan. Akhirnya apa? Sopirnya tuh ngegas, tapi nggak jalan-jalan. Semakin kencang dia ngegas, semakin dia tertanam semakin dalam. Tapi waktu itu ada seorang kernet tuh di bis itu, kemudian membawa sesuatu alat, dimasukkan ke dalam di bawah di dekat ban, kemudian pelan-pelan dia gerakkan tangannya. Akhirnya apa? Bannya naik. Kemudian diganjel dengan batu, akhirnya bis itu keluar dari kubangan itu. Akhirnya apa? Dengan sebuah alat kecil bisa menggerakkan bis itu keluar dari kubangan. Sering peristiwa itu terjadi pada diri kita. Kita sudah mencapai peringkat yang bagus, tapi kita apa? Terperosok, masuk ke dalam kubangan. Ingat, saat kita mencapai peringkat yang bagus ini, kita sudah mulai apa? Mulai percaya diri. Ya, mulai percaya diri. Kita tidak perlu gunakan alat. Saya sudah tahu plan, nggak perlu dibantu, saya bisa. Akhirnya apa? Semakin dia kerja semakin keras, dia semakin tertanam, terperosok dalam. Tanpa bermaksud menyinggung Anda, sampai peringkat ini ya. Di peringkat yang membanggakan ini, Anda sering tertanam di peringkat safir. Ya. Iya. Karena setelah mencapai peringkat ini kita bangga sekali, waduh saya sudah peringkat safir ini, plan nggak perlu bantu saya sudah bisa. Ya. Nah hari ini saya ingin mengingatkan kepada Anda, materi yang saya bawakan sebetulnya materi dasar, semua Anda tahu, semua Anda sudah bisa. Tapi saya hanya ingin mengingatkan, alat kecil tadi disebut dengan, waktu mengangkat bis, dongkrak. Alatnya kecil tapi bermanfaat sangat besar sekali. Jadi kesimpulannya, bahwa alat diciptakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Mungkin saat itu, supir truknya itu mungkin badannya besar, dia nggak perlu pakai alat seperti itu. Mungkin dia bisa angkat dengan tangannya, kemudian didorong. Beberapa bisa mungkin, kalau mempunyai tenaga dalam. Oke, tidak perlu keluar terlalu jauh, bahwa alat diciptakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Anda setuju? Setuju ya? Nah, alat-alat apa yang diperlukan di dalam membangun bisnis ini supaya pekerjaan kita menjadi mudah, supaya kita bisa cepat berhasil? Ya, di sini ada buku, kaset, dan pertemuan. Ini adalah alat-alat supaya kita bisa membangun bisnis ini dengan lebih mudah. Kenapa buku? Ya tadi saya sebutkan bahwa alat diciptakan adalah untuk memudahkan pekerjaan kita. Contoh, memompa ban menggunakan alat yang disebut dengan kompresor. Kemudian apa? Menggali tanah menggunakan alat yang disebut dengan cangkul. Mungkin beberapa orang bisa melakukan tanpa alat itu. Ya. Ban Anda kempes, kemudian apa? Anda tiup. Beberapa orang bisa mungkin.
Anda tiup. Tapi Anda bisa bayangkan sendiri bagaimana jadinya. Atau yang kedua, Anda menggali tanah menggunakan alat tanpa cangkul. Anda menggunakan tangan. Ya. Anda korek-korek ya. Mungkin bisa, Pak. Tapi apa hasilnya? Tangan Anda berdarah-darah dan kotor. Belum lagi tenaga yang dikeluarkan semakin besar. Capek, Pak. Nah, mengapa buku di sini? Kenapa alat di sini di dalam keling kita tidak menggunakan traktor atau truk? Kenapa buku? Mungkin traktor bisa kita gunakan untuk membawa produk-produk, tapi kita nggak perlu. Mengapa buku? Buku di sini sebagai alat pengetahuan. Kita belajar. Waktu kita masih TK ataupun SD, kita belajar dari mana? Dari buku. Kita membaca ilmu pengetahuan dari buku. Kemudian yang berikutnya, untuk memasukkan nilai-nilai positif pada otak kita. Saya belajar banyak dari upline-upline saya. Bapak senior Crown Ambassador, Bapak Calvin, setiap ketemu dengan saya, dia selalu memasukkan hal-hal positif ke dalam otak saya. Dia selalu katakan, Dang, ingat Dang, jangan sombong, positif. Dia masukkan terus ke dalam otak saya. Dan kita tahu bahwa di luar sana, banyak sekali informasi yang negatif. Ya, banyak sekali dihasilkan dari TV, mungkin dengan pergaulan dengan Anda dan sebagainya. Itu masuk dalam kotak kita. Kalau tidak diimbangi dengan buku, yang ada dalam otak kita adalah hal-hal yang sifatnya negatif. Kemudian yang berikutnya, fungsi dari buku adalah untuk pemberi saran dan pengkritik tanpa perasaan marah dan takut untuk dimarahi. Banyak sekali, apalagi di dalam bisnis ini ya, kesuksesan adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Itu kesuksesannya. Bukan bagaimana kita menjadi seorang yang pintar, tidak. Nah, saya kasih gambaran seperti ini. Kenapa buku itu adalah pemberi saran dan pengkritik tanpa harus takut dimarahi. Seringkali kita ngomong kepada dolen kita hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dia lakukan. Ya, misalkan saya kasih contoh kepada misalkan Pak Eko. Anda kan sudah tahu ya, Anda sudah punya anak, biaya banyak dan sebagainya. Kenapa Anda malas sekali? Saya marahi dia. Apa jadinya? Tersinggung. Hasilnya bukan dia semangat, saya dipukul, Pak. Tapi dengan menggunakan buku, saya akan lakukan dengan cara yang berbeda saat ini. Ya, saya dikasih contoh sangat bagus sekali untuk Bapak Joko Hartanto Komara, bahwa saat kita tahu downline kita, misalkan pemalas atau orangnya mudah marah dan sebagainya, saya akan katakan di dekat dia, aduh Pak Eko, kalau saya baca buku ini kok saya jadi ingat Anda terus. Kebetulan saya punya downline satu ini, namanya Pak Setio, ya saya katakan, saya kalau baca buku ini Mas Setio, saya sampai hampir nggak bisa tidur. Saya ingin sekali meminjamkan pada Anda. Kira-kira apa yang dipikirkan? Penasaran kan apa isi buku tersebut? Daripada saya mengingatkan dia secara langsung, dia bisa tersinggung. Apalagi saya tahu dia orangnya mudah marah. Begitu saya katakan bisa kena pukul. Tapi saya nggak lakukan itu, saya harus lakukan cara yang pintar. Mengingatkan dengan cara dia membaca sendiri. Walaupun setelah dibaca, belum tentu ada yang dia maksud. Nggak apa-apa. Tapi minimalnya, dia baca buku. Itu yang saya lakukan. Nah, beberapa orang, kalau diberikan saran-saran langsung bisa marah, tapi dengan menggunakan baca buku, mungkin ada kata-kata yang mengatakan, kenapa selama ini Anda nggak bisa berhasil? Karena Anda orangnya malas. Marah kita, baca. Kurang ajar ini buku. Menyinggung saya kamu, marah. Tapi buku tidak bisa tanpa ekspresi dia, tidak memberikan ekspresi kepada kita. Tapi lama-lama kita pikir, benar juga buku itu ya. Lama-lama kita deketi lagi bukunya. Ya, kita deketi lagi. Tapi waktu itu perasaan, waduh kurang ajar menyinggung saya. Oh, nggak jadi ambil lagi. Tapi lama-lama diambil lagi. Waduh sayang juga ini harganya mahal. Tidak menyinggung kita buku ini. Yang berikutnya adalah buku ini adalah sebagai duplikasi. Upline saya, Senior Crown Ambassador, menyatakan bahwa Anda, apalagi Anda sekarang adalah manajer ke atas. Grup Anda sudah sangat besar. Anda ingin menanamkan nilai-nilai apa di dalam grup Anda? Anda akan menanamkan nilai malas dalam grup Anda akan mempunyai grup 100 grup malas. Anda mempunyai kebiasaan marah, Anda akan menanamkan nilai-nilai kemarahan ke dalam grup. 100 orang grup Anda pemarah. Macam-macam. Ada lagi, ya kan? Grup yang tidak suka belajar. Mungkin Anda akan menanamkan grup yang semuanya tidak mau belajar. Grup yang sombong, kita menanamkan sesuatu yang sombong di dalam grup kita, semuanya sombong. Itulah makanya upline saya nggak segan-segan untuk menegur saya, Ndang, jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Karena apa? Itu adalah nilai yang kita tanamkan di dalam
grup kita. Itu penting sekali buku. Nah sekarang buku-buku apa yang perlu kita pelajari? Berpikir dan berjiwa besar. Kemudian cara mencari kawan dan pengaruh orang lain. Personality plus, skip with people dan sebagainya. Banyak sekali buku-bukunya yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu. Tapi ini perlu Anda miliki. Berpikir dan berjiwa besar. Ini adalah kalau bagi saya ini seperti kitab suci, Pak. Ini adalah teman baik saya. Mungkin di saat-saat saya sedang down, ya sedang tersinggung dan sebagainya, saya belajar dari buku ini. Ya, berpikir dan berjiwa besar. Anda bisa bayangkan, Anda jalankan sebuah bisnis yang berhubungan dengan orang lain. Saat kita melakukan presentasi, mungkin harapan kita orang tersebut bergabung. Tapi apa yang terjadi? Orang itu malah menghina kita. Saya pernah punya pengalaman, teman-teman. Pertama kali saya jalankan usaha ini. Ini sungguh-sungguh terjadi. Pertama kali saya kenal dengan usaha ini, saya mendatangi seseorang yang menurut saya sangat potensial, seorang ibu-ibu. Ya, orangnya ramah, orangnya baik, temannya banyak, relasinya banyak. Ya, secara ekonomi juga bagus. Apa yang terjadi? Waktu itu saya datang dengan sponsor saya, Bapak Rifai Jatmika. Saya mendatangi rumah tersebut, kemudian saya selami. Selamat malam, Bu. Belum sempat saya berbicara, saya sudah diusir. Mas, multi level ya? Udah deh. Itu penipuan. Enggak Bu, ini produknya sangat bagus sekali, kebetulan putra ibu kan sedang mengalami sakit begini, sangat bagus Bu. Tidak, ini sama saja, ini penipuan, sudah pergi. Apa perasaan kita kalau itu terjadi pada diri Anda? Sedih, tersinggung, putus asa, dan sebagainya. Kalau kita tidak berjiwa besar, itu mungkin menjadi alasan bagi saya untuk tidak melanjutkan bisnis ini. Karena tes pertama saja sudah langsung gagal. Mungkin terjadi pada Bapak Ibu. Ya, terjadi pada Bapak Ibu. Anda kenalkan kepada teman baik. Bisnis ini bagus sekali, Mbak, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Dia menolak. Terus apa yang lakukan? Apa reaksi Anda terhadap penolakan mereka? Beberapa di antara Anda, kalau Anda kenalkan kepada teman baik Anda, mungkin beberapa lagi yang cewek-cewek, biasanya suka apa? Merenung dalam kamar. Oh, teganya dirimu. Ya, pada saya tawarkan sesuatu yang baik, tapi kamu menolak. Itu tidak perlu kita lakukan kalau kita membaca buku ini. Ya, buku cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Terus buku yang berikutnya, ini personality plus. Ini sangat menarik sekali bukunya. Ya, karena di dalam buku ini diceritakan 4 karakter manusia di dalam dunia ini, aja 4. Ada yang berwatak sanguin, koleris, melankolis, dan plekmatis. Mungkin beberapa di antara Anda sudah membaca buku ini. Tapi ini sangat menarik sekali. Ingat, kita menjalankan bisnis ini adalah berhubungan dengan manusia. Kita tidak bisa misalkan ketemu dengan dolen saya, misalkan Mbak namanya Mbak Atun, ya. Saya ngomong dengan cara begini, saya ngomong dengan Mbak satunya lagi dengan cara yang berbeda. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang sama kepada setiap orang. Karena apa? Dia punya karakter yang berbeda-beda. Nah, pertama kali saya jalankan usaha ini, saya nggak peduli dengan cara seperti itu. Pokoknya yang menurut saya benar, saya lakukan. Istilah gampangnya, hajar bleh. Ya, saya ngomong dengan ini ya begini, ngomong dengan ini ya begini, dan sebagainya. Akhirnya di awal saya jalankan usaha ini, banyak orang tersinggung dengan saya. Ya, karena saya punya karakter yang meledak-ledak. Dimana kalau saya ketemu orang yang plekmatis suka damai. Kalau ketemu saya nggak nyaman, ya, nggak nyaman, tertekan sekali. Dia nggak suka dengan saya. Cuma kalau orang plekmatis, dia nggak mau konfront. Dia hidupnya damai. Tapi di belakang saya tahu bahwa dia tersinggung dengan saya. Itu, ya. Dan kita tidak bisa membangun bisnis ini dengan baik kalau kita masih sama seperti dulu. Jadi kita harus belajar mengetahui bagaimana karakter orang tersebut. Seorang sanguin misalkan. Seorang sanguin itu suka sekali naik ke panggung. Saya termasuk contoh orang sanguin. Itulah kenapa calon sponsor saya waktu itu melakukan seperti dalam sebuah drama. Dia menjebak saya dengan cara apa? Waktu itu saya belum bergabung. Ya, waktu saya dikenalkan dengan upline saya. Waktu itu ada Pak Rifai, ada Pak Calvin, dan ada Pak Sumaryanto di hotel. Belakangan saya tahu bahwa dia merencanakan jebakan bagi saya. Pak Rifai, calon sponsor saya waktu itu memberikan informasi ke dia. Ini orang ini yang namanya Pak Andang, itu suka sekali kalau ngomong di depan. Apa yang terjadi? Pagi-pagi waktu itu sekitar jam siang ya, sekitar jam 1 ada acara BOP ya. Waktu itu saya bingung karena kebetulan saya masih menjalankan bisnis kelurahan lama saya, mirip-mirip seperti ini. Waktu itu saya bingung, acaranya sama, 2. Di waktu yang sama, cuma tempatnya agak berbeda dikit, tapi arahnya sama. Waktu itu saya bingung sekali. Harus datang di tempat yang mana. Saya ingin sekali lihat pertemuan Keling itu seperti apa. Tapi saya takut karena saya mendapatkan tugas di tempat yang lain. Tapi tiba-tiba, apa yang saya lakukan waktu itu, ya mungkin saya sedikit-sedikit agak rohani sedikit, saya berdoa dulu.
Tapi begitu selesai berdoa, ada bunyi handphone berdering kring dari Bapak Daiman Sumaryanto. Waktu itu peringkatnya masih Ruby Manager. Dia katakan, Mas Andang, dengan sangat hormat dan sangat tulus, saya mengundang Anda sebagai MC di tempat Keling. Apa yang terjadi? Siapa? Padahal waktu itu saya belum bergabung. Di presentasi aja belum. Tapi saya suruh jadi MC. Ingat, seorang Sengyun itu paling suka di atas panggung. Paling suka. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi kalau Anda sebagai MC dalam sebuah acara? Dia akan selalu katakan, teman-teman semua, acara hari ini sungguh luar biasa. Dan Anda beruntung sekali bisa hadir di acara ini. Kalau saya jadi Anda, saya akan ambil kesempatan ini. Begitu saya turun dari panggung, apa yang terjadi? Aduh, tadi saya ngomong apa ya? Calon sponsor saya tinggal datang membahas starter kit. Ya kan? Mau saya isi sendiri, mau diisi sendiri atau saya bantu isikan? Tidak ada pilihan lain, kecuali harus bergabung. Kita harus kenali dulu siapa yang kita akan ajak bicara. Ya, kenali dulu. Dan ternyata strategi mereka itu luar biasa sekali. Dan saya mengucapkan syukur orang itu mau melakukan itu. Dan belakangan saya baru tahu bahwa saya dijebak. Tapi apa boleh buat, gara-gara dijebak saya jadi diamond. Kalau Anda seorang koleris, Anda mempunyai bawaan menyinggung perasaan orang lain. Hati-hati. Punya bawaan dasar. Memang dia punya kepemimpinan yang kuat. Dia bisa memimpin organisasi yang sangat bagus sekali. Tapi hati-hati, kalau Anda seorang koleris memimpin grup Anda. Ya, akan sangat banyak sekali grup Anda yang sakit hati. Kalau Anda seorang plekmatis, Anda memang luar biasa. Anda mempunyai hati yang sangat damai. Bahkan dalam kondisi seperti apapun dia selalu damai. Saya kasih contoh Bapak Calvin, luar biasa sekali. Dalam kondisi dia dirugikan orang lain pun dia berusaha untuk damai. Tapi biasanya orang plekmatis lambat, Pak. Dalam artian apa ya? Orang tersebut susah sekali untuk mengambil keputusan. Tapi sekali dia membuat keputusan, dia tidak bisa dihalangi lagi. Ya. Seorang melankolis, ini adalah seorang yang sangat sempurna. Bahkan kalau Anda mempunyai istri atau suami seorang melankolis, kalau menata buku di dalam rak itu dikasih sentinan. Ya, tidak boleh meleset sedikit pun. Ya. Kalau lihat gambar ada miring sedikit, dia luruskan. Bahkan berjam-jam dia ngeluruskan. Kalau dia harus nelpon prospek, banyak sekali syaratnya. Begitu mau angkat, lihat masih kotor, dilap dulu. Begitu dilap, lapnya bau, ganti. Cuci dulu. Orang melankolis harus sempurna. Dan kita harus tahu mereka. Kita akan menggunakan bahasa yang berbeda terhadap karakter masing-masing. Ya, Anda perlu belajar dan memiliki buku ini, Personality Plus. Kemudian Skill with People, bukunya tipis, tapi sangat berharga bagi kita. Harganya cuma 10.000. Tapi kita diajari bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Saya sarankan Anda memiliki buku ini. Masih banyak buku-buku yang lain. Ya, banyak sekali buku-buku yang perlu kita miliki. Ya kan? Jujur aja, mungkin Anda melihat saya sekarang, aduh, seperti orang sukses. Sepertinya bonusnya besar. Padahal besar. Maksudnya besar dibanding dulu gitu lah. Ya, dibanding dulu. Kalau dibandingkan dengan Pak Hendri nggak ada apa-apanya. Ya, dulunya mungkin Anda melihat saya sekarang mungkin tidak menyangka kalau dulunya saya adalah nongkrong di pinggir jalan, Pak. Bukan sebagai preman, bukan. Tapi berjualan, kalau saya katakan saya adalah pengusaha roti bakar. Bandung. Saya berjualan di pinggir jalan, tapi saya belajar banyak dari sebuah buku. Jadi waktu saya berjualan di pinggir jalan, saya selalu membawa buku. Karena apa? Saya terlahir bukan dari keluarga yang kaya, saya keluarga yang biasa-biasa saja. Kedua orang tua saya guru. Saya tidak mempunyai bakat untuk menjadi seorang pengusaha. Keluarga saya keluarga yang prihatin. Jadi kalau selama ini orang berpikir bahwa jangankan usaha ini harus perlu bakat, susah. Enggak, salah. Salah. Orang tua saya seorang guru, tidak punya bakat bisnis. Kakek saya guru juga, tidak punya bakat seorang bisnis. Apalagi nenek moyang saya, Pak. Seorang pelaut. Tapi saya ingin sekali, saya mungkin satu-satunya keluarga yang agak berbeda. Sejak kecil, saya ingin sekali menjadi seorang yang
pengusaha, menjadi seorang pengusaha. Tapi kembali lagi, secara alamiah saya tidak pernah melihat orang tua saya berbisnis. Saya harus belajar dari siapa? Ya, begitu memasuki masa kuliah, saya selalu mencari buku-buku yang selalu belakangnya ada tulisan kaya. Berpikir dan menjadi kaya, itu saya beli. Pokoknya yang belakangnya ada kaya saya beli. Karena di situ saya percaya rahasia kekayaan ada. Dan suatu saat ini benar-benar terjadi. Kalau saya ingat cerita itu saya ingin menangis. Sore-sore saya berangkat jualan roti, itu masih hujan, Pak. Kemudian saya mendorong roti, mendorong gerobaknya, kehujanan. Semalam suntuk, saya cuma bisa jual 4 roti. Tapi sebelum pulang, ada seorang yang kaya raya, ya, beliau naik Mercedes-Benz, menghampiri tempat saya jualan. Waktu itu saya sedang membaca sebuah buku. Sebelum membeli, orang itu bilang ke saya, "Wah, Mas, Anda luar biasa sekali. Ada apa, Pak? Bacaan Anda itu loh. Berpikir dan menjadi kaya." Saya katakan sama beliau, saya katakan, "Pak, saya juga ingin kaya seperti Bapak. Tapi sampai hari ini saya belum memiliki cara untuk menuju ke sana." Sehingga apa? Saya selalu memasukkan ke dalam pikiran saya, walaupun waktu itu kondisi saya belum baik, saya yakin suatu saat Tuhan pasti akan berikan saya jalan untuk menjadi orang yang berhasil. Saya baca buku itu, Pak. Buku itu terus. Sayang sekali hari ini saya belum sempat ketemu dengan orang itu. Kalau sudah ketemu saya akan katakan, "Pak, saya sudah ketemukan caranya." Bagaimana caranya? 175 atau 100 ribu, Pak? Bergabung di Keling. Buku. Masukkan sesuatu yang positif dalam diri kita. Saya katakan, buku adalah nutrisi bagi otak kita. Nutrisi bagi otak kita. Supaya apa? Di dalam otak kita penuh dengan hal-hal yang sifatnya positif. Dan saya belajar banyak dari buku-buku, Skill with People dan sebagainya. Termasuk saya membaca buku tentang Jonathan Livingston, Seekor Camar. Dia contoh yang sangat baik sekali, Anda perlu miliki juga ya buku-buku ini. Kemudian alat yang berikutnya apa? Yang perlu kita miliki? Kaset. Mengapa kaset? Yang pertama adalah kaset berguna sebagai alat informasi. Kemudian yang kedua, kaset berfungsi sebagai purifikasi dan duplikasi. Purifikasi maksudnya adalah kita bisa memberikan informasi yang murni. Ya. Anda bisa bayangkan, ya, saya percaya bahwa Anda sudah mempunyai grup yang besar, Anda memberikan sesuatu kepada donen Anda, memberikan informasi dan sesuatu kepada donen Anda, begitu sampai donen yang di bawah, informasinya sudah berbeda. Dan di sini, saya bersyukur sekali ada di Binus Keling ini. Seandainya di Keling ini tidak ada alat yang namanya kaset ini, mungkin saya tidak serius jalankan di Keling. Karena saya percaya ini alat yang sangat bagus sekali. Ya, ini alat yang sangat membantu kita untuk memudahkan bisnis kita. Di sini ada kaset Foundation Pack. Ada isinya 4. Ini selalu saya promosikan ke dalam donen-donen saya. Saya ceritakan bagaimana Anda cara menyponsori orang lain. Mungkin kalau masih dalam lingkungan Anda, masih dalam kota Anda bisa memberikan secara langsung, live. Tapi bagaimana kalau Anda mempunyai dolen yang jauh dari sini? Saya kebetulan punya dolen di Timika, jauh sekali di sana. Saya tidak bisa memberikan informasi atau istilahnya memberikan motivasi dengan kaset itu lewat telepon, tidak bisa. Ya, boros, Pak. Kebetulan itu kakak saya, dia selalu katakan, "Dek, gimana cara menjalankan usaha ini? Gimana cara sponsori dan sebagainya?" Apa yang saya lakukan? Apakah saya jelaskan lewat telepon? Apa yang kita lakukan? Lewat kaset. "Mbak, beli kaset Foundation Pack." Karena apa? Di kaset itu, sponsoring adalah Bapak Joko Hartanto Komara. Apa yang dia katakan pada saya, sama dengan yang dia katakan pada kakak saya, nggak ada yang berubah. Bukan berarti dia ngomong di Jogja ngomongnya pakai bahasa Jawa, kemudian di Timika dia pakai bahasa Irian. Tidak, sama saja. Jadi dia memberikan informasi yang murni, yang sama. Dan ini sangat penting sekali. Saya biasanya memberikan gambaran kepada teman-teman adalah bagaimana kita mengajak beberapa orang, ya, istilahnya kalau di dalam TV apa namanya? Kuis komunikata. Kita ngomong dari sini sampai di sana sudah berbeda. Tapi dengan kaset, di sini maupun di sana informasinya sama. Purifikasi dan duplikasi. Ya. Nah, duplikasi maksudnya begini. Kalau orang dengarkan kaset, saya dengarkan kaset tentang sikap, saya belajar dari kaset tersebut. Kemudian mungkin saya punya dolen Pak Arif, ya. Saya kenalkan kaset ini, dia juga belajar dari situ. Kemudian sama Ibu Ruth misalkan, dia juga akan belajar hal yang sama. Kita duplikasikan ke dalam grup kita. Ingat tadi bahwa nilai-nilai apa yang kita ingin masukkan dalam grup kita. Ya, kalau kita diajari dengan sikap yang benar, grup kita ada sikap yang benar. Kemudian aset sebagai motivasi.
Ini adalah cara yang sangat mudah bagi saya ya untuk memotivasi seorang. Ya, banyak orang lakukan setiap ketemu orang motivasi, saya tidak perlu lakukan seperti itu. Kalau saya lihat kondisinya, misalkan saya punya dolen namanya Pak Agus ini, kebetulan dia lokasinya agak jauh dari saya tahu kondisinya, kira-kira dia lagi lemah dalam hal apa. Saya carikan kaset yang kira-kira bisa membuat dia semangat. Saya katakan ke dia, Pak Agus, ini banyak cerita yang cocok dengan kehidupan Anda, saya pinjam. Saya tidak perlu kasih semangat ke dia, dia akan semangat dengan sendirinya. Jadi suatu saat jangan kaget. Kalau Anda pinjamkan kaset kepada dolen Anda, begitu ketemu dengan Anda langsung yes. Ya, jadi kaset itu bisa memberikan motivasi kepada kita. Kemudian alat apa yang berikutnya? Dan ini menarik sekali ya. Kita mendengar cerita bahwa ini informasi yang sangat akurat bahwa di Keling nanti akan disediakan banyak sekali kaset. Kalau Anda ingin belajar mengundang, Anda tinggal memberikan kepada dolen Anda kaset cara mengundang. Anda ingin mengajarkan ke dolen Anda prospecting, tinggal pinjamkan kaset prospecting. Anda ingin mengajarkan kepada dolen Anda cara presentasi, pinjamkan kaset presentasi. Anda ingin dolen Anda bersemangat, pinjamnya kaset motivasi. Nah, kaset apa yang perlu didengar tadi? Ada Foundation Pack 4 kaset, kemudian kaset-kaset motivasi. Ya, sekarang juga ada disediakan dalam bentuk CD. Success story-nya Bapak Sumaryanto itu sangat bagus sekali, itu sangat memotivasi saya. Dan kemudian ada kaset teaching, ya, berisi dengan pelajaran-pelajaran. Nah, yang berikutnya, alat kita yang berikutnya adalah pertemuan. Pertemuan sebagai alat motivasi. Jujur aja, seandainya di Keling tidak ada pertemuan, saya nggak yakin Keling akan sebesar ini. Karena di pertemuan, kita akan melihat banyak sekali bukti. Orang-orang yang sudah berhasil. Mungkin selama ini kita ceritakan sama dolen kita, di Keling ada loh orang yang penghasilannya udah 100 juta. Tapi dia percaya nggak? Belum tentu percaya kalau kita tunjukkan buktinya. Ya, kita ajak ke pertemuan. Apapun jenis pertemuan, kalau itu diselenggarakan oleh K-System dan Keling, kita akan promosikan mereka untuk hadir. Karena saya tahu, dengan datang di pertemuan, itu akan memudahkan bisnis kita. Karena pertemuan diciptakan untuk memudahkan bisnis kita. Kita promosi habis-habisan pertemuan, bahkan dia habis-habisan untuk bercerita tentang pembicaranya. Habis-habisan ceritakan tentang acara tersebut. Ingat, banyak sekali leader-leader yang salah. Selama ini kalau ada acara pertemuan, dia hanya SMS ke dolennya, ada pertemuan loh, bagus. Ada pertemuan tanggal sekian, pembicaranya bagus. Itu bukan promosi, Pak. Namanya hanya informasi. Dan saya tanamkan ke dalam otak para leader, kalau Anda tidak membawa orang ke dalam pertemuan itu, kalau Anda tidak membawa banyak orang tersebut ke dalam pertemuan, Anda akan rugi besar. Dan kalau saya promosi kepada orang-orang baru, yang saya lakukan seperti ini. Acara itu sangat bagus sekali. Pembicaranya, saya ceritakan pembicaranya. Saya ceritakan suasananya. Dan saya katakan kepada mereka, kalau Anda tidak ikut datang di acara tersebut, Anda akan sangat rugi. Dan saya pastikan, kalau Anda datang di acara tersebut dan sendirian, tidak membawa orang, di tengah acara, karena acaranya berlangsung bagus sekali, Anda akan bunuh diri. Saya katakan seperti itu. Kenapa saya katakan dia bunuh diri? Karena dia pasti akan menyesal sekali di tengah acara, kenapa saya tidak ajak teman yang tadi ya, kenapa saya tidak ajak dolen saya lah. Jadi saya promosi habisan, Pak, habis-habisan. Karena yang ada dalam pikiran saya, dia harus hadir. Saya nggak peduli apa yang dipikirkan orang saat itu. Karena saya tahu, selepas dari acara itu, dia akan mencari saya. Dan dia akan katakan, terima kasih Mas Andang, Anda sudah memaksa saya untuk hadir di acara tersebut. Terima kasih Mas Andang, Anda sudah menunjukkan kepada saya bukti-bukti orang berhasil. Dan hari ini, saya bersemangat. Dan jangan lupa saat Anda promosi, Anda harus pegang tiket. Banyak sekali leader yang mempromosikan tiket, Anda harus hadir, tapi nggak bawa. Ya. Lah ibu sudah hadir belum? Aduh, saya kayaknya agak sibuk ya nggak datang. Kamu aja datang deh. Pokoknya jangan ikut-ikutan seperti saya. Kamu datanglah. Tiket harus Anda bawa. Ya. Dan saya sarankan kepada Anda para leader, manajer ke atas. Begitu tiket keluar, Anda harus miliki tiket tersebut. Jangan cuma satu. Jadi Anda bawa banyak, beli yang banyak, dan saya yakin Anda nggak akan rugi. Ya, itu pertemuan. Kemudian yang berikutnya adalah memperbesar jaringan Anda yang aktif. Saya akan kasih gambaran apa manfaat pertemuan secara langsung kepada diri kita, yaitu apa? Memperbesar jaringan kita. Akan saya kasih contoh. Ibaratnya ini sebuah pertemuan, ya. Pertemuan adalah sebuah siklus bisnis kita. Ya, saya kasih gambaran bahwa saat Anda memulai, anggap saja Anda baru memulai. Sebagai apa? Distributor. Anda masih sendiri. Anda promosikan tiket habis-habisan. Pada siapa? Pada diri Anda sendiri dulu. Saya harus datang, saya harus datang. Hadir di
seminar atau di recognition day. Keluar dari seminar, apa yang Anda dapatkan? Semangat. Efek dari semangat, Anda melakukan kerja. Kerjanya adalah presentasi. Anda lakukan presentasi. Hasil dari kerja adalah mungkin ada orang join. Hasil. New aplikasi. Akhirnya kembali lagi ke sini. Anda promosikan lagi. Hasil dari 1 orang karena Anda semangat, mungkin Anda bisa nyponsori 5 orang. 5 orang hadir ke pertemuan. Kemudian apa? 5 orang hadir ke pertemuan, 5 orang semangat, 5 orang kerja, dia bisa sponsori. Ya. Bukan 5, berarti 6 beserta Anda. Ya. Tadi 6 beserta Anda, 6 datang seminar, 6 bersemangat, 6 bekerja, kemudian bisa menghasilkan kurang lebih 30 new aplikasi. Kembali lagi, dari 30 ini Anda promosikan ke seminar, kemudian dia semangat, dia bekerja, dia bisa menghasilkan sekitar 150 new apps. 150 datang ke seminar, dia bersemangat, dia bekerja, new app-nya jadi berapa? 750. 750 datang pertemuan, 750 semangat, 750 kerja, hasilnya berapa? Anda jadi diamond, Pak. Ini adalah siklus yang harus Anda lakukan terus-menerus. Kalau ada pertemuan, promosikan habis-habisan. Jangan pernah tidak hadir. Jangan pernah tidak promosikan. Saya pernah ada sebuah acara yang sangat bagus sekali, dan saya hampir, Pak, ya, pokoknya menyesal sekali. Kenapa saya tidak promosikan acara tersebut habis-habisan? Di situ banyak sekali yang datang, tapi kebanyakan adalah crossline saya. Ya, saya menyesal sekali tidak promosikan. Dan ingat, kalau Anda memutus rantai ini, kemudian karena suatu saat, suatu hal, aduh Mas, saya sekarang sudah agak sibuk ini, saya tidak datang ke pertemuan dulu. Efeknya apa? 1 orang tidak datang pertemuan, 1 orang tidak semangat, 1 orang tidak bekerja, hasilnya apa? Negatif. Orang negatif selalu mencari teman orang negatif. 2 orang negatif, tidak datang seminar, tidak semangat, tidak kerja, tambah lagi orang negatif. Akhirnya grup Anda dipenuhi oleh orang-orang negatif. Jadi jangan pernah Anda memutus jalur ini, distribusi ini. Terus. Semakin besar, grup Anda akan semakin besar. Ya, itu tentang pertemuan. Sebetulnya pertemuan-pertemuan apa yang ada di dalam Keling ini, Anda sudah tahu bahwa pertemuan yang sangat standar adalah pertemuan pertama adalah BOP. Ya, itu pertemuan untuk orang baru. Kemudian ada BT1, itu untuk membahas tentang marketing plan. Ada BT2, ada BT3. Kemudian untuk membuat orang berkomitmen ada acara yang namanya ONC. Kemudian ada acara berikutnya apa setelah ONC? Training presenter. Ada product talk, training the trainer. Ada route to emerald, ada route to diamond, ada route to crown ambassador dan sebagainya. Ada anniversary. Saran saya, jangan pernah satu pun acara Anda tinggalkan. Karena Pak Joko bilang, jika seluruh acara Anda hadiri, maka Anda sudah pasti jadi crown ambassador. Jangan pernah lewatkan acara satu kali pun. Ini acara-acara yang perlu kita hadiri. Saya sering konsultasi dengan Pak Hendri, bahwa kalau Anda ingin belajar tentang produk, Anda datanglah di Product Talk. Kalau Anda ingin belajar tentang marketing plan, datanglah di BT1. Jadi, alat-alat ini, kembali lagi ke cerita dasarnya tadi, itu memudahkan pertemuan. Nah sekarang bagaimana kita menggunakan alat-alat ini dengan benar? Sering kita promosi, baca buku. Tapi apa yang kita lakukan ke dalam domain kita? Itu hanya sebagai slogan. Pak Joko katakan bahwa itu hanya sebagai slogan. Kamu baca buku. Tapi kita tidak melakukan. Datang pertemuan, presentasi. Tapi kita tidak lakukan. Dengarkan kaset. Tapi saya lihat, ada beberapa dolen saya, ini nggak terjadi pada Anda, ada beberapa dolen saya lihat sejak pertama kali dia beli foundation pack, masih utuh Pak. Kenapa tidak didengarkan Pak? Aduh, sayang Pak, ini bagus kasetnya, rusak nanti. Saya sering sharing dengan dolen-dolen saya, saat dia ada di tempat saya tunjukkan bahwa saat itu saya sedang dengarkan kaset. Saya sedang membaca buku, dan sebagainya. Promosikan dan kasih contoh. Ya, bagaimana kita membaca buku. Tadi saya belajar banyak dari Diamond Sumaryanto. Mungkin membaca buku itu adalah sulit sekali bagi kita. Ya, apalagi orang sanguin kayak saya, susah sekali baca buku. Ya. Saya sudah mempunyai buku itu banyak sekali, tapi tidak ada dalam sejarahnya buku itu habis. Ya, hanya beberapa aja yang saya baca. Kemudian apa? Saya simpan.
Tapi akhir-akhir ini saya belajar, ya, bahwa kita tidak perlu membacanya langsung habis, tidak. Kita membacanya yang sesuai dengan kondisi kita. Ya. Saat kita tidak sedang semangat, ya, atau kita saat mempunyai kebiasaan menunda, kita baca buku Berpikir dan Berjiwa Besar bab 10. Lakukan kebiasaan untuk bertindak. Baca buku itu. Ya. Tadi saya kasih contoh dengan baik sekali oleh upline saya, bahwa kalau kita susah untuk membaca buku, saat membeli buku, saya biasakan taruh di tempat-tempat yang paling strategis. Contohnya apa? Tempat tidur, meja makan, kemudian meja nonton TV, kemudian yang terbagus adalah di WC. Ya, Pak Joko cerita bagus sekali, kalau orang di WC, itu biasanya kalau dia tidak lakukan apa-apa, dia akan memandang ke sana kemari. Kemudian dia mulai menghitung ini ubin ini, ya. Kemudian dia mulai ke sana kemari. Kalau masih dalam kondisi sadar nggak apa-apa, itu masih positif. Ya, tapi kalau pikiran sudah kemana-mana, Pak, itu berbahaya. Nah, untuk mengisi kekosongan itu, yang biasa saya lakukan adalah saya kasih buku di situ. Jadi kalau baca buku, kita memasukkan sesuatu yang positif, tapi sekaligus membuang hal yang kotor. Masuk yang positif, buang yang kotor. Masuk yang positif, buang yang kotor. Kita tidak harus menyempatkan waktu khusus untuk baca buku. Tapi kembali lagi, kadang keinginan itu datang tiba-tiba. Saat saya mau tidur, sebelum tidur saya biasakan baca buku. Yang positif aja dibaca. Saya paling suka, ini mungkin kebiasaan yang nggak baik, saya sering dimarahi bapak saya, makan sambil baca. Dulu saya makan sambil membaca koran, tapi saya biasakan sekarang makan sambil membaca buku. Kemudian saat kita perjalanan naik bis, kita baca buku. Nah, yang paling menarik, seperti saya ceritakan tadi, saya sekarang sering dikirim di daerah timur, itu perjalanannya lama sekali di pesawat. Bete banget. Tapi itu saya gunakan untuk membaca buku. Bahkan dari hasil membaca buku, kemarin saya dapat prospek, Pak. Gara-gara saya asik membaca buku. Orang itu saya cueki memang, gitu kan. Tapi ternyata dia penasaran. Lihat buku yang saya baca. Tapi dari situlah kita bisa memprospek orang. Dan akhir bulan ini, saya janjian bertemu dengan beliau di Jogja. Karena kebetulan dia orang Jogja. Dapat prospek. Ya. Lakukan ini sebagai sebuah kebiasaan. Kemudian dengarkan kaset. Ya. Saya kesini membawa kaset ini bukan untuk pamer saya punya tip ini enggak. Ya, punya Walkman ini, tidak. Saya ingin tunjukkan ke Anda, kemanapun saya juga dengarkan kaset. Kembali lagi, karena apa? Kita selalu masukkan hal-hal yang positif. Kemudian apa lagi? Pertemuan. Kita selalu datang di pertemuan. Nah, banyak orang salah menggunakan alat. Saya kasih contoh. Anda tahu fungsi jam untuk apa? Melihat waktu. Biasanya kita taruh di mana? Di tangan, karena namanya jam tangan. Tapi kita sering salah menggunakan. Anda pernah lihat orang pakai jam di kaki? Fungsinya masih sama, Pak. Untuk melihat jam, melihat waktu. Jadi suatu saat kalau ada orang tanya, Pak jam berapa? Sebentar, Pak. Jam 10. Fungsinya masih sama, Pak. Ya. Jadi ini orang masih salah menggunakan alat-alat kita. Nah, jujur aja, Pak. Mungkin kalau saya cerita tentang diri saya tidak bisa membayangkan kondisi saya waktu itu. Ya. Seandainya saya tidak jalankan bisnis scaling ini. Ya. Saya katakan tadi bahwa saya bisa seperti ini itu dari proses pembelajaran. Sejak dari dulu saya suka sekali baca buku karena saya menyadari betapa terbatasnya diri saya. Tapi saya juga menyadari bahwa sebetulnya ada potensi dalam diri saya. Tapi sering kita membatasi diri kita untuk berkembang. Ada kata-kata dari upline saya yang mengatakan, Pak Hendri mengatakan bahwa kita tidak gunakan orang lain untuk membangun bisnis ini. Tapi gunakan bisnis ini untuk membangun orang lain. Jujur aja saya banyak kenal dengan teman-teman saya waktu pertama kali bergabung dengan usaha ini. Anda bisa bayangkanlah saya sendiri, bagaimana seorang berjualan roti bakar, penampilannya seperti apa. Anda pernah lihat penjual roti bakar pakai jas begini? Tidak ada. Tapi apa? Saya harus keluar dari kebiasaan tidak nyaman saya. Saya harus mulai belajar apa? Memakai dasi, pakai sepatu, kemudian rambut mulai dirapikan. Jujur aja, saya suka rambut gondrong. Bahkan dulu waktu saya kuliah, 4 tahun, tidak potong rambut. Itu dulu saya. Saya suka sekali punya rambut gondrong. Tapi saya harus keluar dari kebiasaan nyaman tersebut. Saya harus mulai rapi. Pak Hendri ajarkan kepada saya, Andang, kamu sekarang harus agak melipis sedikit. Cobalah datang ke salon, biar wajahnya jadi segar. Saya harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan itu. Ya, berpakaian juga harus mulai belajar. Mungkin kalau hari ini belum begitu baik, tapi bagi saya ini perubahan ini luar biasa. Saya kenal beberapa teman saya di sini. Saya kenal bagaimana Pak Setio ini. Ini perlu saya kenalkan ke teman-teman. Karena apa? Saya katakan tadi bahwa bisnis ini membangun orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Pak Setio ini adalah generasi kedua saya
Dia penerus saya sebagai penjual roti waktu itu. Saya katakan kepada dia, ini sementara. Sementara Anda lakukan, tapi kita harus mulai belajar. Dan luar biasanya, dia dalam waktu 3 bulan mencapai peringkat manajer. Saya katakan kepada dia, ya, mungkin kalau orang-orang yang kaya, punya banyak uang, punya relasi yang bagus, pintar ngomong dan sebagainya, sukses itu biasa, Pak. Biasa. Tapi saya katakan kepada dia, kalau orang seperti kita bisa jadi juga orang yang berhasil. Itu luar biasa sekali. Dan itu sangat memotivasi saya saat melihat dia. Dia adalah sahabat lama saya. Saya tahu bagaimana kehidupan dia. Saya katakan kepada dia, mungkin orang katakan kalau kehidupan seperti kita adalah orang-orang yang tidak beruntung. Tapi saya katakan ke dia bahwa kita adalah orang yang sangat beruntung. Saya tidak pernah menyesali menjalani kehidupan yang tidak baik. Saya pernah jalankan usaha apa aja bangkrut. Kembali lagi, saya bukan berasal dari orang atau keluarga yang berbisnis. Saya lakukan sesuatu dan bangkrut. Saya sudah mulai kehilangan kepercayaan. Sampai akhirnya saya harus berjualan roti dan sebagainya. Mungkin orang melihat, jijik. Saya sering dihina teman-teman saya, Dang, kamu sarjana tapi jualan roti, memalukan. Tapi saya tidak marah. Saya katakan ini proses. Ini proses. Ini perjalanan hidup saya. Dan juga saya katakan kepada dia, kamu jalankan jualan roti dulu gak apa-apa. Karena kebetulan dia pernah jalankan sebuah usaha dan bangkrut. Saya katakan jangan menyesal. Ini perjalanan yang harus kita lalui. Waktu itu dia sambil berjualan, ya, saya ajarkan ke dia bahwa selama saya berjualan, saya terapkan yang ada di dalam buku. Saya baca buku bagaimana skill people dan sebagainya. Saya selalu katakan kepada pelanggan-pelanggan saya, selepas jualan saya kasihkan ke beliau, saya katakan, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Bapak dan Ibu bersedia membeli roti saya. Saya senang sekali suatu saat Ibu datang lagi dan memberikan komentar terhadap roti saya ini. Saya praktekkan dalam buku tersebut. Dan luar biasanya, hari ini saya mulai bisa memetik. Karena selepas saya waktu itu menjadi peringkat emerald, saya lepaskan roti itu dan saya bilang teruskan. Teruskan. Dan saya katakan ke mereka, kamu juga perlu baca buku. Karena kamu supaya bisa menerapkan. Dan luar biasanya Pak, karena begitu dekatnya saya dengan para pelanggan saya sering datang. Loh, sekarang Anda kok nggak pernah jualan lagi? Kemana, Dik? Dia selalu katakan, loh Pak, belum tahu Andang sekarang. Andang sekarang menjalankan bisnis ini dan sekarang dia sudah beli mobil City. Bukan bermaksud pamer, itu yang dia katakan. Dia selalu ketemu mantan pelanggan-pelanggan saya. Dia katakan, Andang sekarang di mana? Oh, dia sedang jalankan bisnis. Dia mulai bercerita tentang saya. Apa yang terjadi? Akhirnya kita ditemukan dengan mereka. Ya, ibaratnya ayam sudah di pojok tinggal saya tubruk. Join lah. Dan setelah saya melihat perubahan dia, luar biasa sekali. Ini efek dari buku, kaset dan pertemuan. Saya sering pinjamkan ke dia karena kebetulan ya Anda tahu sendirilah. Mungkin secara ekonomi waktu itu kondisi kami sedang belum bagus. Saya pinjamkan dulu untuk baca, ini baca bagus. Kita beruntung pernah hidup seperti ini. Karena kalau kita sukses nanti, kita bisa menghargai mereka. Orang-orang yang belum beruntung. Saya selalu diingatkan oleh apelin saya, seperti saya katakan tadi, jangan sombong. Kehidupan kami berubah berbeda sekali. Saya masukkan sesuatu kepada dia, baca buku ini, datang pertemuan. Dan luar biasanya, dia salah satu dolen saya yang sangat teachable. Baca buku dia baca, setelah baca dia ceritakan ke saya, waduh buku ini ceritanya begini. Datang pertemuan dia datang, setelah itu ceritakan gimana pertemuannya. Oh bagus sekali. Dengarkan kaset, tak suruh dengarkan, dia nanti cerita ke saya, waduh kasetnya bagus sekali. Belajar. Dan kemarin waktu acara recognition day kemarin, saya nangis Pak. Saya katakan kita orang beruntung Setio. Karena kalau kita nggak mengalami kehidupan seperti ini, sangat sukses, nanti kita akan mau cerita apa? Saya banyak punya teman yang punya latar belakang nggak baik. Saya katakan Anda beruntung. Karena saat Anda sukses nanti Anda bisa ceritakan. Saya bilang, hari ini mungkin Anda sedang merendah cerita untuk diri Anda nanti sukses. Dan saya bersyukur kenal dengan usaha ini. Maka saya katakan kepada teman-teman saya, bisnis ini adalah anugerah bagi saya. Anugerah bagi keluarga saya. Seandainya saya tidak kenal usaha ini, mungkin saya masih di pinggir jalan Pak jualan roti. Seandainya saya tidak ketemu sponsor saya Pak Rifai Jatmika waktu itu,
Mungkin saya tidak bisa seperti ini di hadapan Anda. Mungkin kalau saya tidak kenal usaha ini, mungkin saya juga tidak bisa membeli mobil. Mungkin karena usaha ini, mungkin saya tidak bisa membeli rumah nantinya. Mungkin tanpa usaha ini, ya kehidupan kami tidak seberuntung hari ini. Dan saya katakan, saya join di bisnis ini bukan masalah beruntung atau tidak. Ya, karena saya juga pernah jalankan usaha mirip-mirip seperti ini. Tapi kenapa saya tidak berhasil? Kembali lagi, ya kita sudah ada di kendaraan yang tepat. Siapapun yang masuk ke dalam kendaraan tersebut, kalau Anda manfaatkan alat-alat ini, Anda mau belajar dari orang-orang berhasil, Anda juga bisa berhasil. Jadi saya hanya bisa kasih pesan kepada teman-teman. Banyak sekali saya masih melihat orang-orang yang berhasil sombong. Banyak sekali saya kenal orang-orang yang bisnis secara konvensional berhasil sombong. Kepalanya semakin tegak naik ke atas. Kalau kehujanan, hidungnya kemasukan air. Jujur sekali, ya ini dalam hati yang paling dalam, bahwa bisnis ini membuahkan perubahan besar yang besar sekali bagi hidup saya. Sangat besar sekali. Dan saya beruntung punya teman-teman seperti Anda, ya, punya teman-teman, punya upline-upline saya yang selalu mengingatkan ke saya, positif, jangan sombong. Karena jujur aja, kehidupan saya itu berubah 180 derajat. Dari kehidupan yang tidak punya apa-apa, menjadi seperti ini. Saya bersyukur, kalau sampai hari ini saya masih bersemangat kenalkan usaha ini kepada teman-teman, kenalkan usaha ini kepada saudara-saudara saya. Karena motivasi saya, karena saya menganggap ini adalah anugerah bagi saya. Berkat yang harus kita salurkan. Kalau cuma sampai diri kita saja, bisnis ini tidak berarti apa-apa. Jadi dalam hal ini, di hadapan teman-teman saya juga akan mengucapkan syukur. Mungkin ini juga anugerah bagi Anda semuanya. Anda sudah ada di dalam bisnis yang sama dengan saya. Kendaraan kita sama. Jadi dengan cara apa lagi saya harus meyakinkan teman-teman untuk kita benar-benar semangat. Untuk benar-benar membuktikan kepada orang lain. Saya katakan pada teman-teman yang beruntung, pada Mas Setio, Mas Agus, Mas Eko, dan sebagainya. Pak Arif dan sebagainya. Dan teman-teman Anda semuanya. Harus tunggu apa lagi kita? Apakah kita masih cari alasan-alasan untuk tidak berhasil? Karena orang yang punya latar belakang yang tidak begitu baik seperti saya saja bisa. Apalagi Anda, Pak. Anda, Bu. Kenapa? Mungkin setelah hari ini, setelah acara ini, teman-teman menemukan momentum. Anda bisa melihat bagaimana seorang Setio Prawoto bisa menjadi seorang manajer lebih cepat dari saya. Saya bukan contoh orang yang cepat, Pak. Saya contoh orang yang lambat. Saya 5 bulan menjadi manajer, lama sekali. Tapi kenapa dia lebih cepat? Jujur aja saya sangat salut sekali dengan Pak Cipto. Dalam waktu 1 tahun 3 bulan, dia bisa mencapai peringkat Crown. Tepuk tangan untuk Pak Cipto. Tapi janganlah kita selalu bangga kepada orang lain, kagum pada orang lain. Anda harus kagum dengan diri Anda sendiri. Ada beberapa kemarin kita dengar, ada orang peringkat Safir dalam waktu 1,5 tahun. Anda jangan minder, Bu. Bisnis ini bukan bisnis sprinter. Ya, ini bisnis maraton. Di mana bisnis Anda bukan dimulai saat Anda bergabung, tapi dimulai saat Anda benar-benar serius. Saat Anda membuat keputusan, membuat komitmen. Mungkin hari ini Anda sudah menemukan momentum. Ya, menemukan momentum. Waduh, seorang penjual roti aja bisa, apalagi saya yang seorang pengusaha. Penjual roti aja bisa, apalagi saya yang seorang mahasiswa. Penjual roti aja bisa, apalagi saya yang ibu rumah tangga, yang seorang dokter dan sebagainya. Tapi itu akan percuma, Pak. Akan percuma kalau momentum itu datang tanpa disertai komitmen dari dalam diri Anda. Mungkin itu ada materi khusus tentang komitmen, tapi saya bisa berbicara sampai 3 jam untuk membicarakan itu. Jujur aja, saya di Keling ini, saya sudah sangat berkomitmen. Saya katakan kepada Bapak Ibu saya, Pak, saya memulai bisnis ini karena restu dari Bapak Ibu. Saya lupa tadi cerita kepada teman-teman, bahwa saya dikenalkan usaha ini, saya bingung untuk datang di acara Keling atau tidak. Saya minta pendapat dari orang tua saya, Pak, mari kita hadir, Pak, di acara tersebut. Kalau acara itu menurut Bapak tidak bagus, saya tidak akan ikut, tidak akan bergabung. Tapi Bapak katakan kepada saya, Dang, ini bagus. Itulah yang membuat saya bersemangat. Nah, hari ini mungkin Bapak Ibu sudah temukan momentum. Saya harus berhasil, saya harus berhasil, saya harus berhasil. Anda harus membuat komitmen. Kalau Anda sudah membuat komitmen, Anda katakan kepada orang-orang yang Anda cintai, kepada sponsor Anda, kepada upline Anda. Kalau Anda punya anak, katakan pada anak Anda. Kalau Anda punya orang tua, Anda yang masih beruntung punya orang tua, katakan pada orang tua. 1 tahun lagi, Bu, Ibu mau saya ajak jalan-jalan untuk naik mobil. Saya katakan kepada ibu saya, kembali lagi saya berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Ya,
Orang tua saya itu adalah orang tua yang seumur hidupnya tidak pernah naik pesawat terbang. Tidak pernah naik pesawat terbang. Saya katakan pada ibu saya, Bu, doakan saya 2 bulan lagi saya akan jadi emerald. Nanti ibu akan saya ajak jalan naik pesawat menuju Tangerang, tempat kakak kita. Apa yang terjadi? Saya lihat bagaimana ibu saya mulai menapaki tangga pesawat. Saat pertama kali saya melihat beliau duduk di pesawat. Saat pertama kali pesawat itu mulai lepas landas. Saya lihat bagaimana perasaan beliau. Dan sebelum itu terjadi saya sudah bisa membayangkan, Pak. Sebelum itu kejadian saya sudah bisa membayangkan bagaimana perasaan orang tua saya seandainya naik pesawat. Ini seumur hidup belum pernah, Pak. Temukan seperti yang dikatakan Pak Cipto tadi. Temukan apa yang membuat kita termotivasi. Setelah itu jangan cari alasan lagi. Jangan cari alasan. Dan jangan ditunda lagi. Ya. Banyak orang di belakang kita seperti Pak Cipto katakan. Keberhasilan ini bukan hanya untuk saya, bukan untuk Anda semua. Orang-orang di belakang kita, orang tua kita, anak-anak kita yang sudah punya anak, punya istri atau suami. Kenapa setelah saya membuat komitmen saya nggak mau cari alasan lagi? Saya punya 2 orang tua yang sudah sangat tua, Pak. Usianya hampir 70 tahun. Saya tidak mau terlambat. Banyak sekali orang-orang yang berhasil yang ingin membuktikan ke orang tuanya, tapi akhirnya apa? Dia berhasil setelah orang tuanya meninggal. Saya tidak mau itu terjadi. Saya percaya juga dengan Anda. Saya percaya Anda nggak mau terlambat. Nah, kembali lagi, keberhasilan kita tidak akan aman, tidak akan nyaman, tidak akan lama kalau kita tidak menggunakan alat-alat ini. Saya seorang penjual roti bakar aja bisa. Anda pasti bisa. Sukses untuk Anda.